Ayah, ibu, kalian di mana? Ular besar, kamu terluka. Pasti sakit sekali ya. Darahnya ternyata bisa menyembuhkan lukaku. Di TV bilang, balas budi dengan tubuh. Nanti kalau aku sudah besar, kamu harus menikahiku. Nian, kamu di mana? Ular besar, keluargaku menemukan aku. Dadah. Pengantin kecilku, jangan lupa janji kita. Kenapa mimpi? Ular besar itu datang lagi. Wawancara kerjaku hampir terlambat. Xuanlin Group ini, pantas saja, perusahaan perdagangan multinasional terbesar di Haicheng. Sangat mewah. Kudengar CEO Xuanlin, Gu Zeming, merintis dari nol, hanya dalam waktu 15 tahun, sudah mendirikan kerajaan bisnisnya yang besar. Presdir Gu tidak hanya hebat, tapi juga tampan, dan tidak punya pacar. Andai saja aku bisa diterima jadi sekretarisnya. Tujuanmu datang ke sini untuk wawancara, untuk menikahi Presdir Gu kan? Seluruh Haicheng? Oh tidak, seluruh Tiongkok, siapa yang tidak ingin menikahi Presdir Gu kita? Kamu tidak mau? Presdir Gu datang. Tampan sekali. Aroma ini, pengantin kecilku. Halo. Saya datang untuk melamar posisi sekretaris presiden. Nama saya Linian, usia 23 tahun, lulusan baru Universitas Bahasa Asing King Bei. Makin besar, makin cantik. Itulah riwayat hidup saya. Pulang dan tunggu berita. Apa saya tidak diterima? Pak Gu, bolehkah saya menjadi sekretaris Anda? Keahlian apa yang kamu miliki, hingga bisa memenuhi syarat untuk menjadi sekretaris saya? Walaupun saya baru saja lulus kuliah. Tapi peringkat profesional saya masuk 10 besar, dan kemampuan belajar saya sangat tinggi. Anda dapat melatih saya, menjadi seperti yang Anda inginkan. Benarkah? Anda bisa memberi saya masa percobaan 1 bulan. Jika Anda tidak puas dengan saya, Anda dapat memberhentikan saya kapan saja. Rasa original, gula penuh, Apa yang Anda katakan? teh susu yang ingin saya minum. Ah, baiklah. Pak Gu, teh susu Anda. Bagaimana rasanya? Lain kali ganti toko lain, kurang manis. Oh, baik. Pak Gu terlihat dingin, ternyata suka minum teh susu. Saya akan mengantarmu ke tempat kerjamu. Tidak perlu, pindahkan tempat kerjanya ke sini. Mulai sekarang bekerja di sampingku. Baik. Menjadi sekretarisku tidak boleh terlalu sederhana. Sepulang kerja aku akan membawamu membeli beberapa set pakaian. Dan perhiasan yang serasi dibayar oleh perusahaan. Baik, Kapan perusahaan memiliki tunjangan seperti ini? Ini juga tidak perlu. Bungkus yang lainnya saja. Baik. Gelangnya cukup bagus. Pak Gu. Memakai perhiasan semahal ini di kantor agak kurang pantas kan? Sekretaris saya harus cantik, perusahaan saya yang memutuskan. Pantas saja banyak orang ingin menikah dengannya.
Siapa yang tidak menyukai pria seperti itu? Jika kamu butuh sesuatu nanti, panggil saja gelang ini. Saya akan segera datang ke sisimu. Otaknya agak kurang waras. Tambahkan saya. Tangannya sangat dingin, seperti hewan berdarah dingin. Berapa harga teh susu tadi pagi? Saya akan transfer ke kamu. Tidak seberapa. Pembayaran WeChat 100 juta rupiah. Jika ada makanan enak di masa mendatang, bawakan juga untuk saya. Baiklah. Lalu apa yang Pak Gu suka makan? Kamu, Kalau begitu Pak Gu, Anda suka makan apa? kamu. Apapun yang kamu beli, aku suka. Kukira. Kalau begitu Pak Gu, saya naik taksi pulang dulu. Sepertinya aku terlalu terburu-buru membuatnya takut. Lin Nian, apa kau sudah sadar akan kesalahan? Asalkan kau mau meminta maaf dengan tulus. Soal kau menolak pengakuanku, aku tidak akan mempermasalahkan itu. Dengan berat hati, aku akan kembali bersamamu. Sebelumnya aku tidak menyadari. Kau begitu percaya diri. Turunlah selagi ada kesempatan. Yatim piatu sepertimu bisa bersamaku. Itu sudah sangat beruntung. Kalau kau masih bermain tarik ulur, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Siapa yang menginginkan kesempatan darimu? Sombong. Kau tunggu saja. Kenapa susah sekali dapat taksi? Lin Nian, minggir. Tolong. Pak Gu, kok bisa begini? Orang-orangnya kemana? Ya ampun. Bukankah aku hampir ditabrak mobil? Bagaimana aku bisa lupa? Apa yang terjadi selanjutnya? Sudah bangun? Sepertinya lembur. Kemal hari ini membuatmu lelah. Setelah membeli barang, kita langsung masuk mobil. Kamu tidur sampai saat ini. Pak Gu, sepertinya aku mengalami mimpi buruk. Karena itu mimpi buruk. Lupakan saja. Ya, Hari ini aku pergi ke kebun binatang dan melihat ular hitam. Apakah itu ular yang kau cari? bukan dia. Kamu suka ular? Tidak. Waktu kecil aku bertemu ular hitam yang sangat sakti. Waktu kecil aku tidak mengerti apapun dan berkata, saat besar nanti aku akan menjadi istrinya. Karena sudah berjanji, kamu harus menepatinya. Aku manusia, bagaimana bisa menikahi ular? Tapi aku bisa mencarikannya ular betina. Bagaimana kalau dia tidak suka ular betina? Kalau begitu carikan dia ular jantan. Mulutku ini, bagaimana bisa asal bicara di depan bos? Rumahmu sudah sampai. Terima kasih Pak Gu. Selamat malam Pak Gu. Aku juga tidak pernah memberitahu alamat rumahku. Bagaimana Pak Gu tahu aku tinggal di sini? Syasha, mengapa kau datang? Ini hari pertamamu bekerja. Aku harus datang untuk menjagamu. Aku mengerti. Mobil mewah. Siapa yang mengantarmu pulang? Bos kami. Gu Zeming? Iya.
Seandainya aku tahu, aku akan menunggumu di luar. Dia adalah idaman, pujaan hati banyak wanita. Katanya dia sudah mengantarmu pulang. Mungkinkah dia menyukaimu? Kami baru kenal sehari. Dia sudah menyukaiku? Dengar, mungkinkah begitu? Bagaimana jika iya? Ngomong-ngomong, yang aku kirimkan hari ini, apakah ular yang kau cari, yang ingin kau pelihara sebagai hewan peliharaan? Bukan, Yakin? Bukankah semuanya terlihat mirip? dia berbeda. Jika dia muncul di depanku, aku pasti bisa mengenalinya. Baiklah, Kerja keras hari ini, istirahatlah lebih awal. Terima kasih Pak Gu. Anda juga istirahatlah lebih awal. lihat apa yang aku bawakan untukmu. Wow, terima kasih sayang untuk kuenya. Aku sayang kamu. Siapa yang ada di rumahnya? Kepada siapa dia bilang, aku sayang kamu? Apakah dia punya orang yang disukai? Atau apakah dia punya kekasih? Pak Gu sepagi ini? Apakah kamu punya pacar? Mau pegang? Mau. Maaf, Direktur Gu. Saya tidak sengaja. Gerakannya begitu lihai. Sering melayani kekasihmu ya? Mana mungkin? Dia kan masih punya tangan. Bukan, mana mungkin aku punya kekasih. Kalau dia sungguh punya kekasih, aku ini apa? Aku? Ah, baik. Aku akan pergi sekarang. Direktur Gu, ada yang mencariku. Saya ingin izin cuti sebentar. Begitu gembira. Siapa yang mencarinya? Perempuan yang perkataannya tak dapat dipercaya. Untuk apa peduli siapa yang mencarinya? Ternyata betul kekasihnya. Sudah setuju, jadi istriku, penipu kecil yang cerdik. Punyamu tampak lebih enak. Aku ingin makan punyamu. Tidak sopan, masih berebut makanan dengan paman kandungmu. Benar. Sahabatku, punya perusahaan. Jurusan kuliahnya sangat sesuai denganmu. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku di sini sudah cukup nyaman, tidak mau. Menurutku kamu, Orang tuaku sudah meninggal selama bertahun-tahun. Kamu sudah terlalu banyak mencemaskanku. Sekarang aku sudah besar. Aku bisa mengurus diri sendiri. Kamu berkunjung ke Haicheng kali ini untuk apa? perusahaanku. Ada proyek penting yang harus dirundingkan. Setelah persetujuan tercapai, mungkin aku akan menetap di sini untuk beberapa waktu. Sekalian menjengukmu. Apakah Direktur Gu tertidur lagi hari ini? Kemana dia pergi? Tidak ada pekerjaan yang diberikan kepadaku. Sangat menjemukan. Kak Wang? Direktur Gu kemana? Dia belum datang sepanjang hari ini. Lupa memberitahumu, Direktur Gu hari ini kurang sehat. Sakit? Mengapa kali ini begitu menyiksa? Kata sandi rumah Pak Gu ialah 000052. Ingat itu. Sama dengan kata sandi rumah saya. Intinya, Pak Gu saya serahkan pada perawatan Anda. Pak Gu tinggal sendirian. Biasanya tidak mengizinkan kami masuk ke kamarnya. Anda sekretaris pribadinya, pasti tidak masalah.
Saya tidak tahu bagaimana keadaan Pak Gu. Sekarang, setiap kali dia sakit, dia akan. Intinya, saya mohon pada Anda. Jangan khawatir, saya akan memeriksanya. Pak Gu. Pak Gu. Pak Gu, apakah Anda demam? Sedang birahi. Apa? Dasar tidak berperasaan. Ini semua salahmu. Bukankah kau berjanji padaku untuk menjadi istriku? Bagaimana kau bisa punya kekasih lain? Kekasih apa? Kau hanya boleh menjadi istriku. Kau hanya boleh menjadi milikku. Mengerti? Sentuhan ini? Apa yang kau lakukan di sini? Maaf. Aku tadi kurang sadar. Maksudnya, dia salah orang? Oh, kalau begitu, beristirahatlah dengan nyenyak. Aku pulang dulu. Linian, Linian. Bajingan, lihat. Kau membuat istri kecilku takut lari. Orang yang bisa dicium dengan liar olehnya adalah orang yang disukainya. Pak Gu, Pak Shen yang janjian 2 hari lalu sudah datang. Halo Pak Gu, nama saya Shen Shiju. Pergi siapkan teh. Baik. Saya sudah mengetahui secara umum situasinya. Perusahaan kami akan mengadakan rapat internal siang ini, lalu akan memberi Anda jawaban antar tamu. Pak Gu, Anda sebelumnya sangat tertarik dengan proyek ini, bukan? Kenapa? Pak Gu, apakah Anda berencana untuk bekerja sama dengan Shen? Kau ingin aku bekerja sama dengannya? Dia ingin menguji kemampuanku. Proyek Shen sudah pernah saya lihat sebelumnya. Sangat layak untuk dikerjasamakan. Untuk Xuanlin kita, juga sangat bermanfaat. Kau sangat berharap pacarmu mendapatkan proyek ini? Aku ingin lihat apakah dia pantas untukmu. Ambil ini, dan tanda tangani kontrak dengan Pak Shen. Pak Gu, terima kasih. Kau berterima kasih padaku demi pacarmu. Pak Gu, terima kasih telah bekerja sama dengan pamanku. Paman? Maksudmu, Shen Shiju itu pamanmu? Iya. Terima kasih telah bekerja sama dengan pamanku. Ini hadiah yang kupilih untukmu. Kuharap kau suka. Aku sedang bingung mau diapakan. Bonus pembelian tas ini. Sepertinya kau sudah lama menyiapkan ini untukku. Hanya saja malu, jadi kau cari alasan kan? Kau memberikan barang ke pria lain. Apakah pacarmu tahu dan tidak marah? Aku tidak punya pacar. Benarkah? Buat apa aku membohongimu? Ternyata semua ini salah paham. Ambilkan aku ke meja hitam. Antar ke kantor CEO baru. Baik. Badannya bagus sekali. Kemari. Benar saja, hanya hitam yang cocok untukku. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sepertinya aku cukup menarik juga baginya. Kak Lucy,
kamu hari ini cantik sekali. Pasti banyak rekan pria di perusahaan kita yang terpesona. Memikat mereka untuk apa? Kalau mau memikat ya Pak Gu lah. Ini pertama kalinya aku melihat Pak Gu begitu memperhatikan seorang karyawan. Pak Gu selalu tidak tertarik dengan wanita. Tadi dia bahkan berinisiatif menyentuh orang itu. Menurut kalian, apakah Pak Gu menyukainya? Mana mungkin, apa kau tidak lihat? Tadi jelas-jelas wanita itu yang sengaja menggodanya. Tidak punya mata ya? Jelas-jelas Au yang menabrakku lebih dulu. Memang aku sengaja. Kenapa melihatmu setiap hari berpakaian menggoda? Tidak tahu kau kesini untuk bekerja atau untuk merayu orang? Hei, perusahaan tidak menginginkan karyawan berniat jahat sepertimu. Cepat bereskan barangmu. Apa hakmu memecatku? Pak Gu yang merekrutku. Karena aku kepala personalia. Cepat pergi. Pak Gu? Kamu dipecat. Ambil pesangonmu di bagian personalia dan pergi. Pak Gu, saya? Pergi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tanganmu terluka. Dia yang menarikku terlebih dahulu. Kamu. Salep ini sangat mujarab. Hmm. Pak Gu, terima kasih atas bantuannya tadi. Tapi, Anda tidak bertanya alasannya dan langsung memihakku. Tidak takut kalau itu salahku. Kamu orangku. Benar atau salah, aku tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu sedikit pun. Pak Gu, saya kembali bekerja dulu. Pak Gu, ada apa denganmu? Lin Nian, apa kandungan salep ini? Utamanya Realgar. Pak Gu, apa Anda alergi salep? Pak Gu? Tidak apa-apa. Pak Gu, perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Jangan masuk. Pak Gu, bagaimana keadaanmu? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Saya akan memanggilkan dokter untuk Anda. Tidak apa-apa. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak. Kamu keluar. Oh. Tenang-tenanglah. Rupa adalah kesia-siaan. Kesia-siaan adalah rupa. Pak Gu baik-baik saja. Ada apa ini? Apa hubunganmu dengan Gu Zeming? Mengapa dia tiba-tiba menyetujui dan langsung menandatangani kontrak? Wow, jangan bilang kau pikir aku. Memang aku membicarakan kerja sama ini dengannya. Tapi, dia sendiri yang tertarik dengan proyek ini. Gu Zeming terkenal sulit dihadapi. Dan ketika aku pergi,
Dia jelas tidak ingin bekerja sama. Bagaimana bisa setelah kamu bicara, dia langsung menyetujui? Bagaimana aku tahu? Nian, kamu baru saja lulus kuliah. Gu Zeming di dunia bisnis sudah berjuang keras selama bertahun-tahun. Kejam, dan usianya juga sudah tua. Aku tidak akan setuju kamu bersamanya. Andai saja dia benar-benar tertarik padaku. Apa katamu? Paman, sungguh tidak. Kamu tidak menjanjikan apapun padanya, kan? Dia tidak menyentuhmu, kan? Apakah aku orang seperti itu? Lagi pula, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Perlukah dia mengincarku? Baiklah, aku hanya takut kamu ditipu pria tua itu, kan? Jangan marah. Intinya, Gu Zeming, kamu harus berhati-hati padanya. Hati-hati apa? Maukah kau makan malam bersamaku? Maaf, aku sudah ada janji hari ini. Benar saja sebelumnya, aku telah memberi kesan buruk padanya. Kemarin sangat memalukan, sungguh tak bisa membicarakan orang di belakang. Pak Gu, penerjemah hari itu tak bisa dihubungi. Rapat internasional hari ini mungkin... Bagaimana kau bekerja? Beraninya kau membuat kesalahan seperti ini? Yang menghadiri rapat ini, semuanya orang-orang penting. Yang terdampak adalah grup kita, reputasi di luar negeri. Cepat cari jalan keluar. Tidak ada waktu. Sekarang tinggal 3 menit lagi sebelum rapat dimulai. Biar aku saja yang menerjemahkan. Aku lulusan Universitas Bahasa Asing Beijing. Dan bahasa Inggris adalah keahlianku. Hello, my name is... Istriku sungguh hebat. Bye-bye. Kerja bagus. Hari ini Pak Gu memujiku. Melihatmu sebahagia ini, apa kau jatuh hati padanya? Tidak. Sok keras kepala, sudah bertahun-tahun jadi sahabat, apa aku tak mengenalmu? Dia benar-benar tipe idealmu. Bagaimana kalau aku menyukainya? Dia sudah punya orang yang disukai. Aku baru saja lewat sambil mengajak anjingku berjalan-jalan. Ayo kita sarapan. Pergilah bermain. Diam-diam punya kekasih? Aku sibuk bekerja. Sepanjang hari di kantor. Mana sempat untuk berpacaran. Berarti orang kantor ya? Pantas saja kemarin berbincang denganku tentang Pak Gu. Jangan-jangan dia kah? Cinta lokasi. Asyik. Kamu bicara apa sih? Kemari. Lihat, buktinya sudah terlihat. Masih ingin berbohong? Keterlaluan benar. Apaan sih? Ini bekas gigitan nyamuk tadi malam. Akui saja. Apakah itu, Pak Gu? Jika dia. Mana mungkin hanya satu gigitan? Harus melingkar baru cukup? Kamu ingin juga? Aku kasih satu juga ya. Seharusnya tidak main-main dengan Sasha. Bertambah lagi nih. Padahal tadi malam cuma satu. Apa dia mencari pria lain di luar? Pak Gu, tolong periksa dokumen ini. Apa-apaan ini? Bawa kembali dan kerjakan ulang. Baik,
Pak Gu, malam ini Paman. Pak Shen mengundang Anda makan malam. Tidak bisa pesan sendiri? Hal kecil begini pun harus tanya saya. Galak banget. Padahal sudah ada saya, malah masih mesra-mesraan dengan laki-laki lain. Belum pulang kantor. Malam ini, Anda punya janji makan malam dengan Pak Shen. Kau mau menemui pamanmu dengan penampilan seperti itu? Anda mungkin tak percaya jika saya bilang, yang ini disebabkan gigitan nyamuk. Yang satu lagi karena dicubit teman saya. Dicubit? Ya. Gadis menyebalkan itu mencubitku sangat keras, sampai alas bedak pun tak bisa menutupinya. Dia menertawakan apa? Masih bilang tidak ada apa-apa, bekas kecupannya saja sudah terlihat. Saya sudah lama dengar Pak Shen mempunyai strategi yang hebat dan sangat ahli dalam bisnis. Sebelumnya saya selalu ingin berkenalan, namun tak punya kesempatan. Saya harap kita bisa membangun kerjasama yang panjang ke depannya. Kita lihat saja hasil kolaborasi kali ini. Jika Pak Gu tak sehebat yang dikabarkan, maka selanjutnya tak perlu ada kolaborasi lagi. Ya ampun, Paman bisa tidak bicara baik-baik? Kalau begini terus, bisnisnya bisa rugi. Perusahaan kami selalu mengutamakan keahlian, tidak peduli reputasi atau prestise. Paman, saya masih bekerja di Xuanlin. Paman, tolong jaga sikapmu, pikirkanlah nasibku. Kau salah kirim pesan. Lagi pula, yang menendangmu tadi juga saya. Berani-beraninya kalian main mata di depanku. Ayo, makan. Makan. Pak Gu sudah hampir 30 tahun ya. Belum menikah? Belum. Tapi aku punya orang yang kucintai. Lalu mengapa tidak menikah dengannya? Keluarga menolak? Asalkan dia mau, aku bisa segera menikah. Dia sangat mencintai orang itu ya. Tidak usah merepotkan Pak Gu. Pak Gu, apakah aku sedang bermimpi? Ya, ini mimpi. Kamu tidak boleh mencintai perempuan lain. Mencintaiku? Tidak. Lalu bagaimana agar kamu bisa mencintaiku? Dasar tidak tahu. Terima kasih. Aduh. Mimpi erotis, mimpi tentang bos sendiri lagi. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti itu? Kamu tidak boleh menyukai wanita lain. Menyukaiku. Tidak. Lalu bagaimana agar kamu bisa menyukaiku? Sekretaris Lin. Konferensi internasional kemarin. Terima kasih atas bantuannya. Itu sudah menjadi tugasku. Sekretaris Lin cantik dan ramah. Apakah sudah punya pasangan? Kenapa tiba-tiba dingin begini? Laporan sudah selesai. Proposal juga sudah diubah. Ada waktu untuk berbincang santai. Lebih baik gunakan waktu untuk bekerja. Baik. Menakutkan sekali. Hari ini Pak Gu sedang kesal ya. Genit.
wanita jahat. Kalian ini ada apa? Perusahaan hari ini kedatangan seorang pejabat. Baru mulai kerja hari ini, kami mengosongkan tempat untuknya. Katanya orang dekat Pak Gu dari sana. Orang dekat? Pak Gu, ini ada dokumen, perlu Anda tanda tangani. Kamu sekretaris CEO yang baru? Cukup cantik juga. Anda siapa? Kak Zeming. Lama tak berjumpa. Begitu mesra? Apakah dia orang yang disukai Pak Gu? Halo semuanya. Saya direktur konten yang baru. Nama saya Song Yan. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Hari ini saya yang akan melaporkan pendapatan perusahaan akhir-akhir ini. Laporan saya selesai. Baik. Durasi istirahat siang ke depannya diperpanjang setengah jam. Pak Gu kok tiba-tiba memperpanjang waktu istirahat ya? Masih perlu ditanya. Pasti karena Direktur Song datang. Direktur Song itu siapa? Sekretaris Lin, kamu baru datang jadi tidak tahu. Kakek dari Direktur Song ini adalah orang yang pernah membantu Pak Gu. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Ku dengar, kalau saja Direktur Song tidak kuliah di luar negeri, mereka pasti sudah bersama. Selama dia mau, saya bisa langsung menikah. Oh begitu. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Kamu bukan anak kecil lagi. Kak Zeming, kita sudah lama tidak bertemu malam ini. Makan malam bersama yuk. Tidak. Saya akan makan malam bersama Sekretaris Lin. Sebentar lagi kita ada janji makan malam dengan klien. Bukankah Pak Gu ingin makan malam dengan klien? Mereka membatalkan pertemuannya. Belikan bunga untuk kekasihmu. Ah, bukan, kami bukan sepasang kekasih. Saya beli semuanya. Ini untuk Anda. Pak Gu ini. Kasihan juga kakek ini, sudah sepuh begini. Iya juga ya, aku kan hanya sekretarisnya. Mana mungkin dia sengaja membelikanku bunga? Mari makan. Kita seperti ini. Terlihat seperti sedang berpacaran. Pak Gu, saya lihat Bapak hanya makan daging. Bapak juga harus makan sayur, agar gizinya seimbang. Hei, kau ini ular kah? Karnivora. Mengapa makan banyak sayur? Istriku yang menyajikannya untukku. Tentu saja, aku harus menghabiskannya. Sudahlah, cepat berikan aku obat pencernaan. Ular berumur ribuan tahun. Sulit sekali. Ada tamu di luar, aku harus kembali bekerja. Pak Gu. Pak Gu tidak memiliki hewan peliharaan. Kok bisa ada di sini? Pasti aku salah lihat. Hei, kenapa dengan dia? Aku akan memberinya vaksin. Ayo, ikut aku. Hei, buatkan aku segelas kopi. Baik, Bu Direktur Song. Ini kopimu. Bagaimana aku bisa minum kopi manis? Kau tidak bilang,
Apapun permintaanmu, aku akan turuti. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lakukan. Masih mau jadi sekretaris Kak Zeming. Ya, melihatmu begini, yang kau inginkan bukanlah menjadi sekretaris, tapi menjadi selir kan? Bu Direktur Song, tolong hormati aku. Bagaimana? Sepertinya aku benar sampai semarah ini. Buatkan aku segelas lagi. Kak Zeming, lihat sekretarismu ini. Sangat ceroboh. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dia kerjakan. Kau membantunya membuat kopi. Maaf, aku akan membuatkan lagi segelas. Siapa yang menyuruhmu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kalau mau minum kopi, buat sendiri. Baik, aku mengerti. Kau orangku, selain aku, tidak perlu mendengarkan perintah siapapun. Mengerti? Pak Gu membelahku. Pak Gu, bukankah kita sudah sepakat tidak ada gaji selama masa percobaan? Siapa bilang ini gaji masa percobaanmu? Kau sudah diangkat jadi karyawan tetap. Terima kasih, Pak Gu. Hanya seperti ini caramu berterima kasih. Kalau begitu besok, saya traktir kamu minum teh susu. Kakak Zeming sungguh melindunginya. Aku harus membuatnya tampak buruk. Pak Gu, data yang akan digunakan untuk rapat besok. Sudah siap? Saya memerlukan data ini untuk membuat laporan presentasi untuk Pak Gu. Baik, saya kirimkan sekarang juga. Kesempatan tiba. Tunggu sebentar. Apakah ini berkas versi final? Kirimkan padaku, aku akan memeriksanya sekali lagi. Baik, Bu Direktur Song. Maaf, Sekretaris Lin. Aku baru mengirim dokumen ini sekarang. Besok pagi sudah harus digunakan. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan. Kenapa dia masih sibuk bekerja? Pak Gu, mengapa Bapak belum pulang kerja? Masih ada beberapa tugas yang belum selesai. Ternyata menjadi bos. Tidak semudah itu ya. Data ini keliru. Pak Gu, Dan di sini juga terdapat masalah. Saya ajari Anda. terima kasih banyak Pak Gu hari ini. Apakah Bapak akan mengantarku pulang ke rumah? Saya membeli sebuah apartemen di sini. Gedung ini. Di sebelahku? Kompleks perumahan ini, kondisinya sangat sederhana. Mengapa kamu memilih tinggal di sini? Dekat dengan kantor. Praktis. Tidak dekat juga. Dia membantuku mengerjakan proposal. Sepertinya dia juga belum makan. Aku akan mengambil sumpit. Kenapa dia terlihat sangat akrab dengan rumahku? Makanlah. Itu orang tuaku?
Mereka berdua adalah peneliti, meneliti hal-hal yang sedang tren akhir-akhir ini. Rekayasa genetika. Jika mereka masih hidup, pasti akan diperebutkan oleh banyak perusahaan sebagai talenta terbaik. Jadi orang tuamu sudah... Mereka sudah meninggal. Selain pamanku, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Kau masih punya aku. Tenang-tenang. Pak Gu kan sudah punya orang yang disukai. Sekalian aku antar kau. Tidak usah. Pergi ke kantor bersama, nanti orang-orang akan salah paham. Masuk mobil. Terima kasih, Pak Gu. Kak Zeming tak suka orang lain naik mobilnya. Aku salah lihat kah? Sekretaris Lin, bagaimana kau membuat proposal ini? Datanya jelas salah. Departemen kami sudah bekerja keras menyusun isinya. Bagaimana kau bisa salah menyalin dan menempel? Ada masalah? Laba kuartal terakhir, jelas naik 20%. Kau membandingkan laba kotor kuartal ini dengan laba aktual kuartal terakhir. Kau pandai sekali memperindah data. Pak Gu sangat teliti. Pada Direktur Song, sepertinya aku harus lebih waspada nanti. Analisis proyek dan ringkasan datanya. Now hanya menulis beberapa baris ini. Kau meremehkan siapa? Dokumen ini, saya bimbing sendiri. Saya memintanya menulis seperti ini. Ada masalah. Pak Gu membimbingnya sendiri. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Apa yang kau pelajari di luar negeri? Hanya formalisme? Kak Zeming. Direktur Song, ini rapat perusahaan. Harap perhatikan ucapanmu. Baik Pak Gu. Bonus departemenmu bulan ini dibatalkan. Jika kau membuat kesalahan yang sama lagi, itu berarti posisi direktur tidak cocok untukmu. Sial. Lin Nian, aku tidak akan melepaskanmu. Sekretaris Lin, tadi Pak Gu sepertinya membelamu. Mana mungkin? Pak Gu hanya mengatakan apa adanya saja. Ia juga, Pak Gu memang selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Tapi tak disangka, dia akan bersikap sekeras itu pada manajer Song. Ternyata kamu bekerja di Xuanlin Group. Susah sekali mencarimu. Kenapa kamu ada di sini? Hari itu, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Apa yang kamu bicarakan? Kak Zeming, hari ini aku salah. Maafkan aku ya. Kita bicara di tempat lain. Hari itu aku tak sengaja menabrak. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Apa mungkin hari itu benar? Pak Gu yang menyelamatkanku? Tidak mungkin. Mana mungkin orang tiba-tiba muncul? Omong kosong apa ini? Meskipun hari itu aku salah lihat. Nian, kedatanganku kali ini khusus untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya aku yang salah, kamu orang pertama yang menolak. Aku akui kamu menarik perhatian. Narsis itu penyakit. Harus diobati. Aku tahu kamu sedang jual mahal. Siapa yang jual mahal padamu? Ke rumahku. Bagaimana dia tahu aku sudah kembali?
Apa dia menungguku? Sekretaris Lin, tentang kesepakatan kita. Bagaimana menurutmu? Apa ada urusan pekerjaan yang terlupa? Bukankah kamu sudah berjanji pada ular itu? Sekarang lupa? Atau tidak mau mengakuinya? Pak Gu, kenapa kamu begitu peduli dengan urusanku dan ular itu? Karena aku juga memelihara ular. Benarkah? Bolehkah aku melihat ular itu? Dia ada di depanmu. Dia berada di rumah yang ada di hadapanmu ini. Pak Gu, bisakah Bapak mengajak saya melihat ular itu? Nanti, kamu akan melihatnya. Jika dia benar-benar tahu wujud asliku, apakah dia akan takut dan melarikan diri? Tidak bisa. Aku harus membuatnya jatuh cinta padaku secepatnya. Terima kasih saudari, telah membantuku mengurus Dodo. Tunggu aku kembali dari luar kota. Aku akan membawakanmu makanan enak. Pak Gu, Pak Gu, maaf. Ini surga, memberikan berkah kepadaku. Ah, tenang saja. Ini adalah minyak gosok Hong Huayu. Saya tahu Anda alergi terhadap manjing. Dingin sekali, suhu tubuhnya sangat rendah. Tangan istriku sangat lembut. Dia mau sedekat ini bersentuhan denganku. Sepertinya dia tidak menolak. Pak Gu ganti parfum? Ini aroma minyak gosok Hong Huayu. Sekretaris Lin, Presdir terluka, kenapa diolesi minyak gosok Hong Huayu? Kenapa di tubuhmu juga ada aroma ini? Tidak bekerja malah ngobrol apa? Yang kemarin mengantarmu pulang kerja, itu Lu Xiuming dari grup lu kan? Ku dengar dia sedang mendekatimu. Grup lu itu juga merupakan keluarga kaya di Haicheng. Kalau kesempatan ini hilang, tak akan kembali lagi. Kau dekati dia, ya. Direktur Song, hubunganmu dengan Sekretaris Lin, kapan jadi sedekat ini? Seharusnya tidak seperti ini. Merepotkanmu? Aku yang membuatmu terluka. Merawatmu juga sudah sepatutnya. Lain kali kau harus lebih berhati-hati, tahu? Anjing sialan. Berani-beraninya membuat istriku memeluknya. Dudu kenapa? Sudah malam begini, siapa gerangan? Paman, Beberapa waktu lalu sibuk, jadi tak sempat menemuimu. gawat, Direktur Gu ada di dalam. Jika Paman tahu, pasti mereka akan bertengkar. Kenapa? Tidak senang bertemu denganku? Tidak sama sekali. Hari ini sudah terlalu malam. Kita berjumpa besok saja. Ini baru jam 8. Di dalam, jangan-jangan kau sembunyikan lelaki lain ya? Mana mungkin? Aku sangat letih hari ini. Besok aku libur. Besok saja kita berjumpa. Baiklah, istirahat yang cukup. Iya. Batuk. Ngapain kamu di sini? Seperti yang kau lihat. Aku lagi makan. Ada apa denganmu? Kenapa sembarangan?
bawa pulang pria asing. Aduh, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kemarin aku sedang jalan-jalan dengan anjingku. Tidak sengaja menabraknya. Dia sekarang susah bergerak. Aku harus mengurusnya. Apa maksudmu? Dia sekarang tinggal di sini? Di sebelah. Bagus sekali. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini juga. Supaya tidak ada orang yang aneh-aneh. Tuan Gu, makanannya sudah habis. Silakan pergi. Saudariku, kabar gembira. Aplikasi penerjemah yang dulu kita buat. Di sekolah dulu, ada yang minat. Kita bahas detailnya malam ini. Baiklah. Makan malam bersama nanti malam. Akhir pekan ini. Bukankah aku tidak ada pekerjaan? Aku pribadi yang ingin mengajakmu makan malam. Jangan goyah, jangan goyah. Cari uang lebih penting daripada laki-laki. Maaf, aku sudah ada janji. Dia akan bertemu pria di depan kantor. Kenapa harus hari ini? Ini, Hari ini ulang tahunku. hanya kamu sendiri? Di mana Direktur Song? Tidak denganmu? Kenapa aku harus bersamanya? Aku hanya bertanya. Apa karena Pak Gu terlalu ketat di kantor, jadi Direktur Song marah? Mereka bertengkar? Kamu pergi kemana? Pulang selarut ini. Aku tidak tahu hari ini ulang tahunmu. Kalau tahu, aku tidak akan bersama temanku. Kamu pergi menemui temanmu. Kami membuat aplikasi penerjemah. Berpikir untuk memulai bisnis sendiri kalau ada peluang. Sebenarnya, menjadi sekretarismu, juga untuk mengumpulkan pengalaman. Ambisius itu baik. Tapi, kemajuannya agak lambat akhir-akhir ini. Meskipun ada yang berminat dengan proyek kami, tapi mereka ingin membelinya dengan harga murah. Dan kami menolaknya, kalau saja bisa mendapatkan baumu capital. Pak Tua Song berinvestasi kepada kami. Kan bagus? Oh iya. Hari ini ulang tahunmu. Keluargamu di mana? Mereka telah tiada. Sudah lama sekali. Apakah dia yatim piatu sepertiku? Waktunya belum tepat, masih ada kesempatan. Pak Gu, buatlah permintaan. Baik. Semoga dia tidak takut dengan diriku yang sebenarnya. Semoga dia menyukaiku. Pak Gu, selamat ulang tahun.
Nian, terima kasih. Aku sangat bahagia hari ini. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari kita bertemu. Juga hari ulang tahun yang kuputuskan sendiri. Benar saja. Mimpi lagi. Kado apa yang bagus untuk ulang tahun Pak Gu ya? Sedang memikirkan apa? Aku pergi bekerja dulu. Kamu di rumah saja ya. Ah, baiklah. Sampai jumpa, Paman. Sobat, kado apa yang cocok untuk Pak Gu? Kamu, Aku kenapa? Salah kirim lagi? Tolong, hal memalukan seperti ini. Bagaimana bisa aku lakukan untuk kedua kalinya? Pak Gu, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Anda. Pak Gu tidak pernah memakai ikat pinggang merek ini. Katamu ini diberikan oleh wanita yang mana? Kenapa harus wanita yang memberikannya? Arti memberi ikat pinggang itu ingin mengikat hati pria. Begitu terang-terangan, wanita yang memberi ikat pinggang ini. Jangan-jangan ingin mendapatkan Pak Gu. Arti ikat pinggang? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sobat, paham kan? Jangan terlalu berterima kasih padaku ya. Terima kasih apanya? Sekretaris Lin, kamu sekretaris Pak Gu. Bagaimana kalau kamu memberitahu kami sedikit siapa yang mengirimnya? Tidak tahu. Oh, Pak Gu besok ada rapat lagi. Aku kerja dulu ya. Kenapa dia terlihat seperti pencuri? Gelisah begitu? Tidak tahu. baiklah, rapat hari ini sampai di sini. Untuk kolaborasi dengan Zhao Xi di Kota Awan. Saya memutuskan untuk pergi sendiri. Anda pergi sendiri? Ya, Lalu untuk kandidat yang akan ikut Anda dalam perjalanan bisnis ini. Direktur Song adalah orang Kota Awan. Dia sangat familiar dengan tempat ini. Jadi kandidatnya sudah pasti dia. Ya, dan melalui kesempatan ini, mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Kak Zeming, Pak Gu, saya akan segera mempersiapkan proposalnya. Untuk proyek kali ini, saya yakin bisa mendapatkannya. Lin Nian. Ikut saya. Saya? Ya, Anda menyuruhnya ikut? Lin Nian adalah sekretaris pribadi saya. Dia yang paling paham kebiasaan hidup saya. Dia adalah kandidat yang paling tepat. Ayo pergi. Baik. Lin Nian lagi. Dia benar-benar membuatku malu di depan banyak orang. Kakek, Kak Zeming, dia menindasku. Kita menginap di sini hari ini. Baik. Tuan Song dari modal baumu ada di Kota Awan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya akan menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Gu, Pak Gu. Maaf, AC di kamarmu rusak. Hotel ini penuh. Saya akan memberikan kompensasi 3 kali lipat harga kamar. Aneh, hasil pemeriksaan AC
Baik-baik saja. Mengapa tidak bisa dipakai? Sangat aneh. Malam ini, kita terpaksa berbagi kamar. Kalau begitu, aku tidur di samping. Kenapa? Takut aku makan kamu? Tidak. Aku takut aku tertidur dan memakanmu. Kalau begitu nanti aku akan membagi selimut di tengah ranjang menjadi 2. Begitu kan? Aku mandi dulu. Hari ini melelahkan sekali ya. Jangan salah paham. Aku hanya menunggumu selesai mandi baru aku mandi. Pengecut. Mau melihat sampai kapan? Maaf, Pak Gu. Saya tidak sengaja. Apa saya melakukan sesuatu kepada Anda? Hanya menyentuh dan memelukmu. Tidak apa-apa. Aduh, sangat memalukan. Kenakan bajumu. Sore ini ikut saya mengunjungi seseorang. Baik, Pak Song, Zeming, kau datang. kebetulan sekali. Orang yang ingin ditemui, ternyata adalah orang yang ingin saya kunjungi. Kakek Song, Ini pertama kalinya kau membawa orang lain kemari. Pacarmu. dia istriku. Pak Song, Anda salah paham. Saya sekretaris Pak Gu, Lin Nian. Kau Linian. Ku dengar dari cucuku, Yanyan. Kau di perusahaan Zeming sangat menonjol. Direktur Song ternyata, cucu Pak Song. Kak Zeming, kita sudah lama tidak berjumpa. Malam ini, mari kita makan malam bersama. Tidak usah. Aku mau bersama sekretaris Lin. Sebentar lagi kami ada janji makan malam dengan klien. Celaka. Lin Nian memang unggul. Wajar jika dia menonjol. Oh, Dia sedang mengerjakan sebuah proyek. Anda bisa berbincang dengannya. Anda akan tahu apa yang kukatakan itu benar. Kakek Song, apakah Anda bersedia mendengarkannya? Zeming sudah mengatakannya. Baiklah, ku berikan waktu 5 menit. Bagus. Terima kasih atas pujian Anda. Memang bibit unggul. Idenya bagus. Zeming, perjalanan bisnismu itu palsu. Membawanya untuk bertemu denganku itu yang sebenarnya, kan? Malam ini, kita harus berbagi kamar. Kalau begitu aku tidur di samping. Mengapa? Takut aku makan kamu. Tidak, tidak. Aku takut aku tertidur lalu memakanmu. Kalau begitu nanti aku akan membagi selimut di tengah tempat tidur menjadi 2. Begini sudah cukup kan? Kalau begitu aku mandi dulu. Anda bercanda. Apa yang kuharapkan? Bagaimana mungkin dia melakukan hal sebesar ini? Untukku, seorang sekretaris kecil? Waktunya hampir tiba. Mari kita makan bersama. Silakan. Ayo,
Silakan duduk. Yanyan tidak membuat masalah denganmu, kan? Dia dari kecil dimanja. Jika dia berbuat tidak baik, kamu boleh menghukumnya. Tidak perlu sungkan denganku. Baik. Zeming tidak suka makan sayur. Taruh di sini saja. Silakan. Silakan. Pak Gu tidak suka makan sayur. Pak Gu, sebelumnya saya lihat Anda hanya makan daging. Anda harus makan sayuran, agar nutrisi seimbang. Aku dulu masih memberinya makan sayuran. Pak Gu, terima kasih hari ini. Kalau tidak, aku tak bisa bertemu Tuan Song. Apalagi mendapatkan dukungan teknis dan investasinya. Baik. Orangku memang hebat. Kak Zeming, kenapa dia ada di sini? Aku tinggal di sini. Pak Gu, Direktur Song. Selamat malam. Nian. Kak Zeming, kenapa dia bisa tinggal di sebelahmu? Itu bukan urusanmu. Ini bukan masalahmu. Sudah kubilang sebelumnya. Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Untuk kedepannya, jangan sia-siakan waktumu untukku. Kak Zeming, Orangku memang hebat. Melamunkan apa? Tidak ada. Ayo, rayakan keberhasilan kita mendapatkan modal. Bersulang. Bersulang. Kita bisa mulai mencari kantor, mulai membangun usaha. Ini semua karena Pak Gu kita. Oh, Pak Gu kalian. Tuan Song, kan terkenal susah ditemui. Gu Zeming, kok bisa kebetulan mau datang? Tapi, kemajuannya belakangan ini agak lambat. Meskipun ada yang berminat dengan proyek kita. Tapi pihak lain ingin membelinya dengan harga rendah. Ditolak oleh kami. Kalau bisa menarik Baomu Capital. Tuan Song berinvestasi kepada kita. Kan bagus. Maaf Pak Gu. Saya tidak sengaja. Saya tidak berbuat apa-apa padamu kan? Hanya menyentuh dan memeluk saja. Tidak masalah. Aduh, sangat memalukan. Pakai bajumu. Sore ini ikut aku mengunjungi seseorang. Apakah ini untukmu? Sengaja melakukan perjalanan ini? Jangan bicara sembarangan. Dia sudah punya orang yang disukainya. Siapa tahu orang yang disukainya itu kamu? Ini salah satu dari 3 khayalan terbesar dalam hidup, yaitu kamu mengira orang yang kamu sukai juga menyukaimu. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Ayo bersulang. Bersulang. Ngomong-ngomong, kamu sudah bekerja lumayan lama, dan dia masih tinggal di sebelah rumahmu. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Itu gampang. Pak Gu, Lagi minum? hari ini senang, jadi minum sedikit. Pak Gu, teman saya ingin bertemu Anda. Hai Pak Gu. Jangan minum terlalu banyak, istirahatlah lebih awal. Belum puas bertanya, kenapa buru-buru menutup teleponnya? Mau lihat berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Kalau kau akan bekerja aku seumur hidup.
Sista, besok kau akan dapat masalah di kantor. Seumur hidup. Lalu kau akan bekerjaku seumur hidup. Kejadian kemarin, apa itu termasuk pelecehan seksual? Lin Nian, Ya, fotokopi dokumen ini menjadi 3 rangkap. syukurlah. Sepertinya dia tidak memikirkannya lagi. Sudahlah, biarkan masa lalu berlalu saja. Sudah sadar dari mabukmu kemarin? Sudah, Masih ingat apa yang kau ucapkan kemarin? tidak ingat. Kenapa kau tadi malam tidak mencegahku? Aku sangat malu. Masih sempat-sempatnya tertawa. Sudah. Tenang saja. Ada berita baik. Aku menemukan sebuah kantor. Tak jauh dari perusahaan. Sewa bulanannya cuma 6 juta rupiah. Di sekitar sini adalah kawasan pusat kota Haicheng. Kok bisa semurah ini? Kantor itu sering bermasalah. Lampunya kadang menyala, kadang padam. AC-nya juga selalu tiba-tiba turun ke suhu terendah. Aneh sekali. Aneh bagaimana? Ah itu, kakek Song, bukankah memberi kita modal? Aku jadi berpikir untuk menyewa kantor, untuk memulai usaha. Kantor ini cocok dari semua sisi, hanya saja agak ganjil. Hanya tipuan kecil, boleh disewa. Baiklah, Sesantai itu denganku? iya. Dingin sekali ya. Kau bilang, tuan tanah ini langsung memberi kita kunci, membiarkan kita melihat sendiri. Jangan-jangan ada sesuatu yang mencurigakan. Kita lihat saja nanti. Meskipun agak tua, tapi masih lumayan. Lokasi ini, dengan harga ini. Sepertinya kita mendapatkan penawaran yang bagus. Aneh. Ada apa dengan lift hari ini? Pak Gu, Hanya sebatas itu kemampuanmu? Berani mengambil orangku? Kalau kau tak ingin mati, pergilah dari sini untuk selamanya. Baik-baik. Pak Gu, bagaimana bisa Anda di sini? Saya barusan berdiskusi bisnis di lantai atas. Liftnya bermasalah. Jadi saya turun melalui tangga. Kau sendiri. Kebetulan banget. Ini kantor yang saya lihat siang tadi, tapi sepertinya agak aneh. Tadi rasanya ada orang yang mendorong saya. Apakah Anda melihatnya? Tidak. Apa mungkin karena lampunya redup sekali, jadi saya salah lihat? Lukamu berdarah. Biar saya bantu obati. Diobati begini? Tidak sakit. Aku sejak kecil memang kuat, lukaku cepat sembuhnya. Besok pasti sudah baik-baik saja. Mulai sekarang, jangan sampai luka lagi. Apakah Pak Gu mengkhawatirkanku? Nian. Tadi liftnya, entah mengapa, aku tekan tombolnya tak berfungsi. Kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. apa-apa. Kebetulan berjumpa dengan Pak Gu. Ini sahabatku, Shasha. Aku tahu. Aku pernah melihatnya di video malam itu. Bisakah kita tidak membahas kejadian malam itu? Akhirnya bisa melihat orang juga. Lebih rupawan daripada di TV. Iya, Lin Nian. Selarut ini belum pulang. Kamu pergi kemana? Paman. Anda sudah kembali dari perjalanan dinas? Tuanku benar-benar santai ya. Sepanjang hari jalan-jalan dengan gadis kecil.
Kebetulan berjumpa saja. Kami benar-benar bertemu secara tidak sengaja. Kalau bukan karena Tuan Gu, saya pasti sudah terjatuh. Apa? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak, saya baik-baik saja kok. Hebat sekali, pengantin kecilku, diperhatikan oleh banyak orang. Kamu punya paman yang begitu tampan. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku menganggapmu adik perempuanku. Kamu malah ingin menjadi bibiku. Kurasa sebaiknya kau jangan berharap. Pamanku adalah CEO yang dingin dan angkuh, terobsesi dengan pekerjaannya. Aku belum pernah melihat dia menyukai perempuan manapun. Bantu aku memikirkan cara untuk mendapatkan pamanmu. Masalahnya aku juga tidak berpengalaman. Pria paling paham pria. Bagaimana kalau besok aku tanyakan padanya? Demi Syasha. Pak Gu, saya mau bertanya sesuatu. Begini, seorang perempuan muda menyukai seorang laki-laki yang lebih tua, tetapi pria itu tidak tertarik dengannya. Bagaimana agar dia peka? Akhirnya dia sadar. Godalah dia, goda terus. Bagaimana menggodanya? Dasar bodoh, ini saja perlu diajari. Rayulah dia, sering-seringlah dekat dengannya. Lebih proaktif, jangan ragu untuk mendekatinya. Pancinglah dia. Betul juga, pria memang lebih mengerti pria. Kalau jarang berjumpa, bagaimana? Apa? Jarang bertemu. Apa dia tidak sedang membicarakan aku? Lalu kau mau menggoda siapa? Pamanku. Hah? Apa? Usianya hampir 30 tahun, belum pernah berpacaran. Susah payah, temanku menyukainya, aku perlu membantunya. Pak Sen itu, selera tingginya, masalah ini. Lebih baik biarkan saja. Mungkin setelah kamu menikah, dia baru mulai serius. Aku menikah? Aku menikah dengan siapa? Lalu kamu ingin menikah dengan siapa? Saya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kantor yang terakhir kali kukunjungi. Pemiliknya menggratiskan sewa selama setahun. Katanya karena kami mengalami kerusakan. Tidak hanya mengganti sirkuit baru bagi kami, tetapi juga mengganti lift baru. Sangat beruntung. Ya, sungguh durian runtuh. Pak Gu, benar-benar terima kasih telah membantuku. Malam ini, kutraktir makan ya. Baiklah. Syasha, mengapa kau juga ada di sini? Bukankah kau yang mengatakan padaku harus lebih dekat dengan pamanmu? Datang tak diundang. Sungguh tidak tahu malu. Lain kali aku akan memberitahu lebih dulu. Maaf. Pengusaha. Wajar saja bila tak tahu malu. Lagi pula, aku diundang Lin-Lin. Ramai lebih baik. Makan bersama-sama lebih meriah. Ayo, kita makan. Pak Gu, makan malamnya sudah beres. Kita harus berangkat. Om Shen, kayaknya saluran airnya rusak. Kenapa rasanya seperti berselingkuh ya? Terima kasih, Pak Gu. Pak Gu, ku dengar dulu rumahmu ada ular. Bolehkah aku melihatnya? Kok tiba-tiba membahas itu? Ada apa gerangan? Akan kupikir-pikir lagi. Istirahatlah awal. Pak Gu, Anda benar-benar mengizinkan saya menemuinya? Pakai ini nanti aku akan mengantarmu ke sana. Berani sekali kau bicara begitu.
Bisakah ini dilepas? Ular besar, kau terluka. Pasti sangat sakit. Ternyata darahnya bisa menyembuhkan lukaku. Di TV bilang, membalas budi dengan berjanji menikah. Nanti kalau aku sudah dewasa, kau harus menikahiku. Apakah benar kau? Kau ada di sini? Aku sudah menunggumu sekian lama, pengantin kecilku. Kau bisa berbicara? Kenapa kau bisa berbicara? Kau siluman ular? Aku dewa ular. Janji waktu kecil. Kapan kau akan memenuhinya? Kau mau apa? Dia benar-benar menolak wujud asliku. Ular besar? Waktu kecil aku belum paham. Manusia dan ular berbeda. Dan aku sudah punya orang yang kucintai. Bagaimana kalau kita ubah janjinya? Aku hanya menginginkanmu. Pak Gu, bagaimana kau bisa membawaku masuk, lalu keluar sendiri? Tidak mungkin. Tentu saja bisa. Tak disangka, ular besar yang kutemui waktu kecil, dirawat oleh Anda. Ular itu dipelihara dengan baik di sini. Melihat ini aku jadi tenteram. Pulanglah. Baiklah. Pak Gu terlambat sekarang. Sepertinya juga untuk pertama kalinya setelah kau datang. Betulkah? Pak Gu, ini asisten Wang. Dokumen yang dikirimkan pagi ini perlu Anda tanda tangani dan validasi. Aku tahu, taruh saja. Tidakkah kau takut dengan ular peliharaanku? Mengapa kau berani datang? Kapan aku bilang takut? Bukan. Pak Gu, aku datang untuk menemuimu. Apa kau sedang tidak senang hari ini? Ada masalah apa? Ada apa denganku? Bukankah seharusnya aku yang bertanya kepadamu? Lin Nian, bagimu, janji hanyalah omong kosong. Apa ular besar itu? Yang mengatakan sesuatu kepadamu? Berapa lama dia mencarimu? Berapa lama dia menunggumu? Apa kau tahu? Apakah kau berharap aku bersamanya? Nian. Kenapa kau selalu muncul? Nian, ku dengar kau mendapatkan investasi dari Tuan Song. Lin Nian memang hebat. Wajar saja dia terkenal. Oh, Dia kebetulan punya sebuah rencana. Anda bisa berbincang dengannya. Dan Anda akan tahu bahwa apa yang kukatakan itu benar. Tuan Song, apakah Anda bersedia mendengarkannya? karena Zeming sudah mengatakannya, baiklah, kuberikan kau 5 menit. Bagus. Ayahku sudah pergi ke sana beberapa kali dan selalu ditolak. Nian, jika kau mau membantuku menghubunginya, aku akan menikahimu. Kau gila ya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nian, aku serius. Lin Nian milikku. Jika kau berani bertemu dengannya lagi, keluarga lu tidak akan bisa bertahan di Haicheng. Pergi. Baik. Kau bisa-bisanya suka sama orang seperti itu? Siapa yang menyukainya? Dialah yang terus menggangguku. Bukan dia. Lalu siapa? Asisten Wang? Bagaimana kalau aku bilang kau? Aku hanya bercanda. Pak Gu, selamat malam.
Kau sedang sakit? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, tidak perlu. Ini biasa saja. Apakah ada tugas yang perlu diurus? Beberapa hari lagi ada acara kantor. Buatlah sebuah perencanaan. Baik, Sudah waktunya untuk mengungkapkan perasaan padanya. Pak Gu. Rencananya sudah rampung dan sudah saya kirimkan ke Bapak. Memberinya tugas ini agar dia bisa beristirahat. Orang biasa bisa mengerjakannya seharian. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dalam 1 jam? Kau mau kemana? Saya ingin rumah pesta. Semua orang pasti akan menyukainya, kan? Bagus. Kok ada wedang jahe di sini ya? Seingat saya tadi pagi belum ada. Ini Pak Gu hari ini. Baru saja meminta Pak Wang untuk menyiapkannya. Pak Gu sangat perhatian. Sangat baik pada kami para karyawan. Baru disiapkan hari ini? Kebetulan sekali. Direktur Song, teh jahe ini, apakah Pak Gu, yang secara khusus dibuatkan untuk Anda? Memangnya bukan? Kalau begitu, kami juga ikut kebagian. Sekretaris Lin, kamu cantik sekali. Benar-benar tidak punya pasangan? Pak Gu? Beberapa waktu ini jangan minum yang dingin. Sekretaris Lin, kamu dan Pak Gu ada hubungan apa? Saya belum pernah melihatnya. Sepeduli ini dengan orang lain. Iya. Dia bahkan kepada Direktur Song juga menjaga jarak. Jangan-jangan kalian berdua sedang berpacaran. Pak Gu, apa saya sedang bermimpi ya? Iya. Mimpi. Kamu tidak boleh menyukai wanita lain. Menyukaiku. Tidak. Lalu bagaimana agar kamu bisa menyukaiku? Dasar tidak tahu terima kasih. Saya sih mau, tapi tidak berniat untuk mengejar. Linian, inilah yang kau cari. Apakah semuanya sudah diatur? Bagus. Ada ular muncul di pinggir kota. Seharusnya bukan masalah besar. Kalau terjadi kecelakaan saat ini, tidak akan ada yang mencurigaiku. Bukankah ada yang mencariku? Tinggalkan dia. Tadi, mengapa ular itu menuruti kata-katamu? Oh, karena kau memelihara ular besar. Kau memiliki aroma ular di tubuhmu. Pak Gu. Pak Gu. Nanti jika dilihat rekan kerja bisa disalahartikan. Saya baik-baik saja. Tenang. Saya bisa berjalan. Jangan bergerak. Saya antar kamu pulang. Kakimu sudah membaik. Sudah agak baikan. Saya dari kecil tubuhnya sehat. Om kan tahu. Kalau begitu, turuti perkataan Om. Jangan bekerja di sini lagi. Bukankah kamu sudah memulai usaha sendiri? Om, saya di bidang ini belum berpengalaman dan tidak punya relasi. Masih banyak yang harus dipelajari. Om tahu kamu keras kepala. Tapi, Gu Zeming itu tidak berniat baik. Kamu harus berhati-hati dengannya.
Om kurang sehat. Saya panggilkan dokter untuk Om. Tidak apa-apa. Saya istirahat sebentar juga tidak masalah. Kamu keluar. Oh. Tenang. Andai saja dia memang tidak berniat baik kepadaku. Kan bagus? Baiklah, saya paham. Kalau begitu, saya berangkat kerja dulu. Dasar Linian, ternyata selain Kak Zeming, masih ada lelaki lain. Nona Song, sesuai perintah Anda, fotonya sudah dicetak. Selain itu, saya juga mencari tahu identitas Lin Nian. Orang tua dia dulu. Ini upahmu, Baiklah, berani merebut Kak Zeming dariku. Kau akan hancur. Kau sungguh tak tahu malu. Apa maksudmu? Ini pamanku. Oh, sekarang Sugar Daddy sudah kuno, diganti dengan paman ya. Orang seperti dirimu tidak layak berada di grup Swan Lin. Sadarilah, mundur saja. Ada apa ini? Kak Zeming, orang ini berkelakuan buruk. Kehidupan pribadinya berantakan. Ini paman sekretaris Lin. Paman? Walaupun dia pamannya, apa kau tahu siapa orang tuanya? Orang tuanya pengkhianat bangsa. Mereka bukan. Aku sudah menyelidikinya dengan seksama. Orang tuamu melakukan riset genetika setelah berhasil mereka kabur ke luar negeri, tapi mengalami kecelakaan lalu lintas. Itulah akibatnya, pantas saja. Song Yan, kau keterlaluan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu datang ke kantor. Kak Zeming, kau memecatku demi dia. Selama jam kerja, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk kantor. Ayo pergi, Direktur Song. Kak Zeming. Tidak apa-apa. Orang tua saya tidak berkhianat. Dia memfitnah orang tua saya. Aku tahu. Aku percaya orang tua yang membesarkan wanita yang kucintai menjadi begitu baik. Mereka pasti orang yang sangat baik. Kau. Apa katamu? Kubilang orang tuamu sangat baik, bukan orang jahat. Kalimat sebelumnya. Wanita yang kucintai. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Aku akan menikahimu. Kau menyukaiku. Ya? Dokter, kami telah menemukan putri mereka. Dia ada di grup Swan Lin, Hai Cheng. Sepertinya ada harapan untuk menemukan benda itu. Bersiaplah, kita pergi ke Hai Cheng. Aku sangat kesal, Linian. Seumur hidupku, aku belum pernah dipermalukan begini. Aduh. Song Yan, kau keterlaluan. Mulai sekarang kau tak perlu datang ke kantor lagi. Kak Zeming, kau memecatku demi dia. Selama jam kerja, orang yang tak berkepentingan tidak boleh berkeliaran di kantor. Ayo pergi, Direktur Song. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Halo, bantuku menyingkirkan seseorang. Berapapun biayanya. Pak Gu, saya antar ke rumah sakit ya. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Tapi lukamu parah sekali. Cepat, antar aku ke teman saya. Ayo. kok lukanya separah ini? Ada apa hari ini? Loh, kok ini rumah sakit hewan?
Ilmu Anda begitu mendalam. Kok bisa terluka separah ini? Kejadiannya mendadak, tidak sempat menggunakan kekuatan. Jadi, Anda menahannya dengan badan Anda sendiri? Luar biasa sekali Anda. Racun dari senjata yang pecah itu mengandung realgar. Anda tidak peduli dengan nyawa Anda sendiri? Lebih baik begini daripada dia yang celaka. Saat ini, lukanya cukup parah. Kemungkinan 2 hari ini akan sulit bertransformasi. Gadis kecil itu memiliki konstitusi tubuh yang istimewa. Baik untuk pemulihan Anda. Sebaiknya, Anda berada di dekatnya. Apa yang Anda rencanakan? Dokter Han, bagaimana keadaan Tuan Gu? Oh, keadaan Tuan Gu sudah stabil, tetapi dia perlu beristirahat. Beberapa hari ini tidak boleh diganggu. Dokter Han, bukankah Anda dokter hewan? Kok bisa mengobati manusia? Oh, saya belajar kedokteran dari warisan keluarga. Jadi, penyakit manusia juga bisa saya tangani. Tuan Gu akan beristirahat di sini beberapa hari ini. Ular peliharaannya, tolong Anda rawat ya. Saya sudah berjanji pada Tuan Gu untuk menjagamu 2 hari. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Saya tinggal bersama paman saya. Dia sangat takut ular. Jangan keluar ya. Nian, kamu bicara dengan siapa? Tidak ada. Ular besar sekali. Paman, Paman, apa kau baik-baik saja? Panggil polisi, kita harus menghubungi polisi. Ularnya sangat besar. Jangan. Paman, itu peliharaan Tuan Gu. Dia jinak. Tidak akan menggigit? Aku tahu anak itu memang aneh. Cepat kembalikan ular sialan itu kepadanya. Paman, Tuan Gu, dia terluka karena menolongku. Tuan Gu, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Tapi lukamu sangat parah. Cepat, bawa aku ke tempat temanku. Ayo. Sekarang dia masih di rumah sakit. Membantunya merawat ular memang sudah sepantasnya, kan? Seumur hidupku, aku memang tidak cocok dengan orang bermargagu itu. Padahal disembunyikan dengan rapat? Apa kau sengaja keluar untuk menakutiku? Milik pamanku. Sakit. Jangan berpura-pura, aku bahkan tidak menekannya dengan kuat. Kau terluka? Kapan itu terjadi? Kau yang memukulku. Masih bercanda. Aku akan mengobatimu. Selama kau di sisiku, aku tidak akan merasa sakit. Baik. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Aku tahu kau tidak bisa menerimaku. Hanya hari ini saja. Temani aku ya. Di mana ular besar itu? Tuan Gu. Pak Gu, apakah kau sudah membaik? Masih memanggilku Pak Gu. Zeming. Merdu. Sebut lagi. Itu. Ular besar yang kau pelihara itu? Bukankah kau sudah berjanji pada ular itu? Sekarang sudah lupa? Atau tidak mau mengakuinya? Pak Gu, kenapa kau begitu peduli dengan urusanku dan ular itu? Karena aku juga memelihara ular. Benarkah? Bolehkah aku melihat ularmu? Ia ada di hadapanmu. Aku sudah membawanya kembali. Ia bilang sangat berterima kasih kepadamu. Pak Gu, hari ini, perusahaan bioteknologi terbesar di Eropa bergabung di Haikeng, mengirimkan undangan makan malam untuk Anda, dan juga satu untuk Sekretaris Lin. Untukku? Ya, ia bilang, produk kesehatan yang diproduksi perusahaan mereka berasal dari riset orang tua Anda. Penelitian orang tuaku? Ini mustahil. Asisten Wang, tolong selidiki perusahaan itu, latar belakangnya. Baik. Bagaimana? Tertarik? Kalau begitu, mari pergi bersama. Pak Gu, bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan teknologi Eropa? Bagaimana?
Karena Anda datang kemari, apakah Anda yakin bahwa suplemen kesehatan yang mereka produksi memiliki khasiat anti penuaan? Halo, Dr. Wu mengundang Anda. Kau sangat mirip ayahmu. Anda siapa? Saya mantan rekan kerja ayahmu. Apakah Anda baik-baik saja? Seperti yang kau lihat. Saya sudah sangat lemah. Tahukah kamu di mana barang itu? Itu ayahmu. Satu-satunya produk percobaan genetik yang berhasil. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tangkap dia. Tolong. Tolong. Nian. Kau bahkan tak bisa menangkap gadis kecil itu. Untuk apa aku memeliharamu? Makan. Dr. Wu, bukannya saya tidak berguna. Hanya saja saya bertemu orang aneh tadi. Lihat. 2 rekaman CCTV yang merekamnya. Berbeda waktu kurang dari 1 detik. Ini benar-benar teleportasi. Bagaimana mungkin? Mungkinkah sampel memori ini adalah dia? Pak Gu, saya sudah menemukannya. Bioteknologi negara Eropa terus berfokus pada penelitian rekayasa genetika dan pendirinya Dr. Wu, yang juga rekan kerja ayah sekretaris Lin, sekarang menderita penyakit parah dan mencari cara untuk penyembuhannya. Jadi dia juga mencari data penelitian ayah sekretaris Lin dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kamu terluka tadi? Bagaimana kamu bisa tiba-tiba muncul? Tidak lama setelah kamu masuk, aku mengikutimu. Kamu saja yang tidak menyadarinya. Benarkah? Terakhir kali kamu menyelamatkanku, kamu muncul tiba-tiba. Dan kali ini lagi, Pak Gu, kamu benar-benar hebat ya. Benar saja lukanya persis sama. Kamu istirahat saja. Saya telah mengontak pasien. Beliau akan segera menjemputmu. Ternyata dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Menyembunyikannya. Apakah dia takut aku tahu kalau dia bukan manusia? Paman, hari ini aku bertemu seseorang. Dia bilang teman ayah. Sepertinya sedang mencari sampel gen. Jangan pernah mempercayainya. Baik. Bagaimana kamu tahu kalau Nian dia? Pantas saja darah Linian begitu spesial. Apapun yang kau inginkan akan kutorehkan. Asal kamu jangan membocorkan identitas Nian ke publik. Identitas Linian bisa kutebak, orang lain juga bisa menduganya. Aku punya cara untuk melindunginya. Kita bekerja sama saja. Apa yang membuatmu bisa menjaganya? Karena dia istriku. Hanya aku yang bisa melindunginya. Kau siapa? Begitu sombongnya. Sebaiknya kau tidak perlu tahu. Aku takut kau akan ketakutan. Aku takut? Setelah malam ini, aku tidak akan muncul lagi. Kau bebas. Apa kau tidak ingin menikah denganku lagi? Gu Zeming. Semalam saya berhasil menakutinya. Pengecut sekali. Proyek saya sudah selesai. Bukankah kamu ingin pergi ke Pulau Dewata? Saya sudah memesan tiketnya. Cutimu juga sudah kuurus. Setelah sarapan, kita berangkat. Mendadak sekali. Ini bukan gayamu? Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Baiklah, aku akan berkemas. Setelah selesai makan. Nian, gawat. Kamu sudah lihat berita? Tuan Gumu, katanya dia manusia hasil rekayasa genetika. Kenapa kamu tidak kaget? Kamu tahu soal ini, kan? Dulu, saat Nian masih dalam kandungan kakakku, tiba-tiba janinnya berhenti berkembang. Suami kakakku nekat menyuntikkan sampel gen yang baru diteliti ke Nian. Lalu keajaiban terjadi. Nian pun terselamatkan.
Jadi, Lin Nian adalah sampel genetika itu? Jika identitasnya terbongkar, nasib apa yang akan dihadapinya? Aku tak berani membayangkannya. Jadi, biarkan aku menggantikan posisinya. Kau sungguh menyetujuinya? Membiarkan dia menggantikanku, berdiri di garis depan. Dengan kegilaan mereka, apa yang akan mereka perbuat pada Zeming? Kau tak tahu. Aku harus mencarinya. Dia adalah Dewa Ular. Setelah dia memastikan identitasnya sebagai sampel genetika, lalu lenyap, tak ada yang bisa menemukannya. Identitasmu juga, tak akan ada yang mencurigainya. Dia adalah dewa, tetapi dia tidak kebal. Dia juga bisa terluka, dia juga bisa meninggal. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya demi keselamatanmu. Di TV dibilang, membalas budi dengan menikah. Nanti kalau aku sudah dewasa, kamu harus menikahiku. Calon suamiku, janji kita. Khawatirnya tidak bisa terlaksana. Tuan Dewa Ular, syukurlah Anda selamat. Ada seseorang yang ingin berjumpa dengan Anda. Kau tahu jati diriku. Anda masih hidup. Waktu itu, menghadapi musuh yang jumlahnya 1000 kali lipat dari kita. Anda seorang diri menghabisi mereka semua. Lalu Anda lenyap. Kakekku dan yang lainnya sudah lama mencari Anda. Kau keturunan mereka. Aku punya satu permohonan. Silakan sampaikan. Hentikan penelitian genetika. Usir perusahaan teknologi Eropa keluar dari negeri ini. Hapus semua peristiwa 2 hari ini. Hapus identitas asliku. Baiklah. Oh ya, ada satu hal lagi. Aku ingin sesuatu untuk melamar. Pak Gu. Gu Zeming. Memanggil nama atasanmu langsung. Kau tidak mau bekerja lagi. Bagus sekali. Kau baik-baik saja? Kenapa kau melakukan hal bodoh ini untukku? Dia sudah tahu segalanya. Untukmu. Aku rela. Orang-orang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo, kita pergi ke tempat yang tak seorang pun mengenal kita. Tidak perlu. Semuanya sudah beres. Aku Dewa Ular. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menjaga calon istriku? Sekarang, maukah kau menikah denganku? Aku akan memikirkannya. Nian. Aku telah menunggu begitu lama. Kasihani suamimu ini dong. Jadi mengapa kau bisa datang ke dunia manusia dan menjadi CEO grup Swanlin? Untuk menikahi calon istriku. Tentu saja aku harus beradaptasi, berusaha keras, memberikannya kehidupan yang terbaik. Bagaimana? Nyonya CEO, pekerjaanku cukup bagus kan? Lumayan juga. Maukah kau menepati janjimu, calon istriku? Aduh, kau sedang apa? Malam pertama,